Kepada Nurani, kau adalah sebenar-benarnya suci, hidup sebagai entitas paling lembut, tetapi harus dikungkung oleh ego dan dikhianati oleh nafsu, oleh logika. Kau tak pernah kelelahan meski terseok dan tersingkirkan oleh pemahaman-pemahaman hasil perhitungan otak kiri. Suaramu seringkali terdengar sayup dan lirih, yang sering datang di sela-sela lara yang mulai hadir, merangkak dan berbisik lembut melalui setiap denyut dan aliran darah yang tersebar ke seluruh raga ini. Raga yang tak ingin menyerah, meski harus berhadapan dengan keganasan isi kepala yang selalu membuas tak terkendali. Kala oleh hujan mimpi, Elef Deria Words. Waktu menunjukkan pukul 2.30 pagi saat saya terbangun. Terdengar suara-suara pendaki di tenda sebelah yang sedang bersiap-siap untuk memulai hari. Saya punya waktu 30 menit untuk bersiap-siap karena pukul 3 pagi saya dan tim akan mendaki puncak. Yap, pengembaraan kali ini adalah untuk berdiri di atas puncaknya Gunung Sumbing. Matahari mulai menunjukkan sinarnya, meski masih seperti malu-malu. Sambil menghela nafas dalam dan memejamkan mata, berulang kali saya panjatkan puji syukur atas nikmat yang diberikan Allah ini. Pagi yang sangat indah, nun jauh di sana terlihat Gunung Merapi, Merbabu, dan Lau dari kejauhan. Saya serasa sedang mengunjungi negeri di atas awan. Di mana kedamaian menjadi istananya, dan kini tengah kau bawa aku menuju ke sana. Selepas pos 4, perjalanan sudah semakin menanjak karena sudah akan mendekati puncak sejati. Nah, biasanya disitulah titik akhir dari para pendaki yang melewati jalur Dusun Butuh. Tapi, kali ini saya akan menjelajahi bagian puncak yang lain yang katanya adalah puncak aslinya Gunung Sumbing. Aduh, semakin penasaran ya rasanya, seperti apa sih jalurnya? Jalur untuk mencapai puncak itu benar-benar butuh perjuangan ekstra. Setelah menanjak dari pos 4, tiba-tiba saya dihadapkan pada lembah dan harus turun. Kata Gokong, puncaknya berada di balik lembah ini. Saat memasuki lembah,
Mata saya ternganga dengan hamparan savana yang luas sekali. Lembah ini mengingatkan saya dengan alun-alun Surya Kencana di Gunung Gede. Bedanya, di sini seluruh area dipenuhi rumput ilalang dan bebatuan yang besar. Saya jadi teringat, pada tahun 1730 Gunung Sumbing pernah meletus besar. Bisa jadi bebatuan besar ini adalah muntahan dari dalam perut Sumbing yang meletus waktu itu ya. Oh ya guys, tapi saya agak kecewa nih dengan tangan-tangan usil yang merusak keasrian Sumbing. Mereka dengan sengaja membuat grafiti di batu dan rasanya saya gemes aja ngelihatnya. Kalau kita sebagai pendaki yang responsibel, yuk kita jaga gunung dengan cara yang gampang, yaitu dengan membiarkannya apa adanya. Segala sampah yang kita bawa dari bawah, ya kita bawa lagi, dan jangan ditinggalkan di gunung. Kalau menemukan sampah yang nggak bisa didaur ulang, nggak ada salahnya untuk kita bawa dan kita buang di bawah. Satu sampah plastik yang kita bawa turun ke bawah, mungkin bisa membantu melestarikan gunung ini dan memberi manfaat bagi kita semua. Kalau kalian punya kesempatan melewati jalur ini, jangan lupa ya untuk foto-foto kece seperti ini. Seperti cerita Gokong di awal, setelah melewati lembah, maka jalur berikutnya adalah menuju kawah. Dan kawahnya ini masih aktif, jadi belerangnya masih terlihat jelas dengan asap yang mengepul di bibir kawahnya. Di sisi kawah terdapat petilasan yang berbentuk nisan. Dari beberapa sumber yang saya peroleh, makam ini ternyata merupakan petilasan dari Ki Ageng Makukuhan atau Sunan Kedu yang merupakan murid dari Sunan Kudus. Ia menyebarkan Islam di kawasan Kedu, Kabupaten Temanggung dan sekitarnya. Masyarakat di sekitar Gunung Sumbing masih mempercayai petilasan ini, dan setiap tanggal 21 Ramadan mereka melakukan ziarah di petilasan ini, dan tradisi ini disebut dengan selikuran. Wah, bagus banget ya pemandangan dari sini. Gunung Sindoro terlihat dengan jelas dari titik ini. Sindoro dan Sumbing itu seperti gunung kembar. Ada mitosnya loh kenapa dinamakan Sindoro dan Sumbing. Mitosnya mengatakan ada sepasang suami istri yang bertengkar. Lalu si suami menampar sang istri
hingga bibirnya robek. Si istri ini menjadi Gunung Sumbing karena bibirnya sumbing, dan si suami menjadi Gunung Sindoro atau Ndoro. Nah, kira-kira begitulah mitos dari referensi yang saya baca. Indonesia selain memiliki kekayaan alam yang luar biasa, kita juga punya kekayaan budaya dan kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat. Dengan mendaki gunung, saya jadi banyak tahu dan menyaksikan sendiri nih kekayaan alam, budaya, dan kepercayaan yang diyakini bangsa ini. Bagaimana dengan kalian? Yeay, akhirnya sampai juga di puncak Sumbing, yaitu di puncak Raja Wali. Sarapannya kita sampai puncak, kita makan gudeg dong. Itu pemandangan di sana adalah pemandangan Gunung Sindoro. Selamat datang. Pada setiap titik puncak kemenangan, selalu terselip sebuah pertanyaan. Apakah saya mendapatkan hakikat dari perjalanan ini? Ataukah saya hanya sekedar membuktikan ego keakuan saja bahwa saya bisa? Apapun itu, makna sebuah pengembaraan untuk saya ternyata tidak hanya untuk mencapai puncaknya, tetapi menikmati masa pengembaraan dan menyatu dengannya. Hanya dengan itu, saya bisa berdamai dengan diri sendiri dari sejuta keangkuhan yang saya miliki. Terima kasih Sumbing atas pelajaran hari ini. Gunung Sumbing menawarkan sejuta pesona dan keasriannya. Itu sudah dibuktikan dengan trek Gunung Sumbing yang bersih dari sampah. Di awal pendakian saya sempat heran, kenapa jalur pendakian di Gunung Sumbing ini lumayan bersih ya? Ternyata komunitas di base camp Dusun Butuh memiliki peraturan yang ketat terhadap barang bawaan pendaki. Setiap logistik makanan yang dibawa ke atas, maka sampahnya harus dibawa lagi ke bawah. Dan semuanya dihitung loh oleh petugas yang sudah standby di bawah. Kalau ketahuan ada sampah yang dilarang, misalnya tisu basah, maka pendaki akan diberikan denda oleh pengelola. Kebetulan saat saya turun tadi, saya menyaksikan sendiri ada pendaki yang ditegur secara tegas dan dikenakan denda oleh pengelola karena kedapatan membawa dan menggunakan tisu basah pada saat di atas. Wah, bagus sekali ya pengaturannya. Saya jadi bahagia karena warga di Dusun Butuh benar-benar paham dengan pentingnya menjaga lingkungan demi kebaikan bersama. Selain itu juga memberikan shock terapi nih bagi pendaki-pendaki yang masih belum taat dengan aturan yang berlaku dan juga yang belum aware dengan pentingnya menjaga kelestarian alam. Memang ada dua puncak di Gunung Sumbing, puncak Raja Wali dan puncak Sejati. Keduanya di situ ada plang tertulis 3.371 mdpl. Nah, mana yang benar? Kalau saya pribadi, karena pernah mengukur di Raja Wali dan tingginya tepat 3.371, ya sampai sekarang saya meyakini tertinggi puncak Raja Wali. Kalau orang belum sampai Raja Wali, berarti belum sampai puncak tertingginya, tertinggi Gunung Sumbing.
Oke sahabat pendaki, thank you udah tune in di channel saya. Ikuti terus petualangan seru saya yang lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya dan tekan tombol lonceng supaya kalian bisa ngikutin terus petualangan-petualangan saya. Oke, till we meet again. Bye.